Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ilahal awwalina wal akhirin. Wassalatullahi wassalamuhu wa rahmatuhu wa barakatuhu ala safwati khalqih wa khatami anbiya'ihi wa rasulih Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa rahmatullahi wa barakatuhu littabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dalam acara kajian-kajian siraman rohani di pagi hari sebagaimana biasanya. Untuk kesempatan kali ini, maka insyaallah kita akan membacakan sebuah kitab yang berjudul Minhajul Muslim. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Berisi di dalamnya masalah-masalah akidah, adab, akhlak, ibadah, serta muamalah di antara manusia. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulai kitabnya dengan bacaan atau muqaddimah, yaitu dengan memuji Allah, bersalawat atas Nabi, kemudian menjelaskan secara global isi kitab ini. Dan kita teruskan saja kepada isi kitab Al-Faslul Awwal. Al-imanu billahi ta'ala, tentang iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan hadzal faslu min akhtari hadhil fusuli sya'na wa a'dhamiha qadra. Pembahasan ini adalah pembahasan yang paling penting dan paling besar kadarnya. Beliau mengatakan demikian, idh hayatul muslim kulluha taduru alaih. Karena hidupnya seorang muslim berkisar pada keimanannya. Wa tatakayyafu bihasabihi fahuwa aslul usuli fin nizamil amili hayatil muslimi bikamiliha. Dan bertingkat-tingkatnya seorang muslim itu bergantung kepada keimanannya. Maka iman adalah pokok yang paling pokok dalam aturan-aturan manusia atau hidupnya manusia yang sempurna secara umum. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini tidak lain adalah masalah yang paling utama, pondasi setiap seseorang beragama Islam. Dia harus mempertahankan dan memperhatikan keimanannya sebelum dia berbuat segala macam perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan agama. Lalu berikutnya dia mengatakan al-imanu billahi ta'ala. Al-muslimu yu'minu billahi ta'ala bima'na annahu yusaddiqu biwujudir rabbi ta'ala wa annahu azza wa jalla fatirus samawati wal ardi alimul ghaib wasyahadah rabbu kulli syai'in wa malikuhu la ilaha illa huwa wa la rabba ghairuhu wa annahu jalla wa ala mausufun bi kulli kamal munazzahun an kulli naqsan wa dhalika li hidayatillahi lahu qabla kulli syai'in thumma lil adillatin naqliyati wal aqliyatil atiyah. Orang yang Islam
Beriman kepada Allah artinya adalah dia membenarkan keberadaan Allah, benar-benar membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu adalah pencipta langit dan bumi. Allah adalah zat yang mengetahui sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak. Allah adalah pemilik segala sesuatu dan penguasanya. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat-sifat semuanya adalah sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala tersucikan dari segala kekurangan atau aib. Dan itu terbukti dengan adanya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum segala sesuatu ini. Kemudian karena dengan dalil-dalil baik itu dari Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW maupun dalil-dalil yaitu secara akal yang akan disebutkan berikut ini. Kesimpulan perkataan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai orang yang mengaku beriman, maka kita harus membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini Allah lah yang menciptakan semua makhluk, meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu baik itu yang samar ataupun yang terang, meyakini bahwasanya Allah itu yang berkuasa terhadap segala sesuatu, meyakini bahwasanya tidak ada lagi ilah, sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan meyakini pula bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki berbagai macam sifat yang semuanya sempurna dan tidak ada sisi kekurangan sama sekali. Dan nanti akan dibuktikan dengan dalil-dalil yang pasti. Beliau melanjutkan al-adilatun naqliyah, dalil-dalil tentang iman kepada Allah atau keharusan kita iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ikhbaruhu ta'ala binafsihi an wujudihi wa an rububiyyatihi lil khalqi wa an asma'ihi wa sifatihi wa dhalika fi kitabihil karim, wa minhu qawluhu azza wa jalla inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ardi fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Beliau mengatakan dalil-dalil secara nas atau keterangan dalam Quran dan hadis tentang keberadaan Allah atau iman kepada Allah. Yang pertama adalah Allah sendiri mengabarkan tentang dirinya bahwa dia adalah ada. Allah menjelaskan tentang keesaan dia dalam penciptaan. Allah juga mengabarkan dirinya tentang keesaan nama-namanya, sifat-sifatnya, sebagaimana dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-A'raf ayat 54. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguhnya Tuhanmu Allah adalah yang telah menciptakan langit dan bumi pada 6 hari atau dalam 6 hari. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa ta'ala menggilir antara malam dan siang hari dengan segera, artinya berkesinambungan dan terus menerus. Lalu matahari, bulan serta bintang semuanya ditundukkan oleh Allah untuk kemaslahatan manusia, tentu saja dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah
urusan Allah lah segala penciptaan dan segala perkara itu. Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, Maha Suci. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan benar-benar keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan semua yang ada yang kita lihat. Dan ini menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah sang pencipta, dia adalah pemilik segala sesuatu, dan lain sebagainya. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau melanjutkan, wa qauluhu lamma nada nabiyahu Musa alaihi salam bisyati'il wadil ayman fil buq'atil mubarakati minasyajarah, ya Musa inni anallahu rabbul alamin, wa qaulihi innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Beliau mengatakan, juga Allah berfirman tatkala memanggil nabinya Musa alaihi salam di sisi lembah Al-Aiman, di tempat yang penuh berkah, dekat pohon. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah Rabbul Alamin. Ini menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memang benar-benar ada. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, maka sembahlah aku dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Ini pun juga ayat yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita yakini. Wa qauluhu fi ta'zimi nafsihi wa dzikri asma'ihi wa sifatih. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang pengagungan dirinya sendiri. Allah menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya dalam firman-Nya surat Al-Hasyr ayat 22. Allah berfirman yang artinya, dialah Allah, zat yang tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia adalah maha mengetahui yang tersembunyi lagi yang terlihat. Dia adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Dia adalah Allah, zat yang tidak ada ilah atau Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia sendiri. Dia adalah Raja. Dia adalah Maha Suci. Dia adalah Maha Menyelamatkan. Dia adalah pemberi keamanan. Dia juga Maha Memelihara. Dia juga Maha Perkasa. Dia juga Maha Besar. Maha Suci Allah dari apa saja yang disekutukan oleh manusia. Dialah Allah Sang Pencipta yang membentuk. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang paling indah. Bertasbih kepadanya segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini juga termasuk ayat-ayat yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu fis sana'i ala nafsih. Demikian pula Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci atau segala puji bagi Allah, Rabb atau Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dialah Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki atau yang menguasai hari pembalasan. Wa qauluhu fi khitabina nahnul muslimin. Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman membicarai kita kaum muslimin,
wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Dan inilah umat kalian umat yang satu, sedangkan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ayatil mu'minun, demikian pula dalam surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, wa ana rabbukum fattaqun, akulah Tuhan kalian yang berhak disembah, maka bertakwalah kepada aku, kata Allah. Wa qauluhu fi ibtali da'wa wujudi rabbin siwa au ilahin ghairihi fis samawati au fil ardi. Demikian pula Allah berfirman untuk membatalkan klaim adanya Tuhan-Tuhan selain Allah atau sesembahan selain Allah, baik itu di langit atau di bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 22. Katakanlah wahai Muhammad, seandainya di langit dan dunia ini ada beberapa Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi ini akan segera hancur. Maka Maha Suci Allah, Rabb, Tuhan Al-Arsy, dari apa yang mereka sifati. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, langit dan bumi itu harus ada penguasa, yaitu Allah. Dan Allah hanya satu. Seandainya penguasa langit ini ada 2 atau 3 atau lebih, maka niscaya mereka akan bertempur dan mereka akan menghancurkan apa yang ada dalam kekuasaannya. Tetapi ketika langit dan bumi tertata dengan baik, rapi, kemudian berkesinambungan, berjalan tata surya dan lain sebagainya dengan izin Allah, maka ini menunjukkan bahwasanya yang mengatur hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkataan ini diterima oleh setiap orang yang punya akal. Yang tidak menerima perkataan ini hanyalah orang-orang yang tidak punya akal atau akalnya terganggu, atau kalau tidak demikian maka dia adalah orang-orang yang enggan beriman, atau dalam kata lain menyombongkan dirinya. Hatta sampai-sampai Fir'aun yang dikenal orang sebagai manusia yang sangat angkuh, yang ketika itu sampai mengatakan ana rabbul alamin, saya adalah rabbul alamin. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, hatinya beriman. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Sebenarnya ketika mereka ini ingkar kepada Allah, tetapi hati mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, merasa aman, merasa tenang. Tetapi karena kezaliman dan aniayanya, maka hal itu menghalangi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatul iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ikhbaru nahwin min mi'atin wa arba'atin wa ishrina alfan minal anbiya'i wal mursalin biwujudillahi wa an rububiyyatihi lil awalimi kulliha wa an khalqihi ta'ala laha wa tasarrufihi fiha wa an asma'ihi wa sifatihi wa ma minhum min nabiyyin wala rasulin illa wa qad kallamahu Allahu ta'ala au ba'atha ilaihi rasulan au alqa fi raw'ihi ma yajzimu ma'ahu annahu kalamullahi wa wahyuhu ilaih. Yang kedua, yang menjadikan argumen kebenaran adanya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani, maka sekitar 124.000 nabi yang telah berlalu bersama para rasul, karena nabi dan rasul itu jumlahnya tidak hanya 25 yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi kata Allah, minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaik. Di antara mereka ada yang kami ceritakan, tetapi di antara mereka para nabi ada yang kami belum ceritakan buat kalian. Dalam hadis-hadis disebutkan ada sekitar 124.000 nabi dan rasul. Ternyata mereka semua
bersaksi tentang keberadaan Allah, keesaan Allah dalam penciptaan alam ini semuanya, dan tentang penciptaan Allah serta pengaturan Allah terhadap alam ini semuanya, dan persaksian mereka para nabi yang ribuan ini atau bahkan ratusan ribu ini tentang nama-nama Allah yang paling indah dan sifat-sifat Allah yang paling sempurna. Dan tidak ada satupun nabi, tidak pula satupun rasul, melainkan mereka telah berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak berbicara dengan Allah, maka Allah mengutus kepadanya utusan, yaitu malaikat, atau Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan wahyunya melalui hatinya, yang menjadikan pasti bagi mereka bahwasanya ini atau hal itu, wahyu itu adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kalam, bukan pembicaraan, bukan ucapan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa ikhbaru hadzal adadil kabir min safwatil khalqi wa khulasatil bashar yuhilul aqlul bashari takdzibahu kama yuhilu tawatu'u hadzal adad 'alal kadhibi wa ikhbarahum bima lam ya'lamu wa yatahaqqaqu wa yazimu bi sihhatihi wa yatayaqqanu wa hum min khiyaril bashari wa atharihim nufusan wa arjahihim uqulan wa asdaqihim haditha. Beliau mengatakan, maka ketika sekian besar jumlah para nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah mengabarkan tentang keberadaan Allah, maka secara akal ini mustahil untuk mendustakannya. Sebagaimana mereka pun juga mustahil untuk bersepakat mengadakan perkataan ini, karena mereka hidup tidak sezaman. Ternyata perkataan mereka sama, meyakini adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan seluruh alam ini, padahal mereka tidak saling ketemu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apalagi mereka adalah umat yang dipilih oleh Allah, manusia-manusia yang disucikan oleh Allah, yang dipilih sebagai nabi dan rasul, orang-orang yang dipilih karena akal-akal mereka adalah akal yang cerdas, dan manusia-manusia yang dipilih karena paling amanah, dan mereka adalah jujur dalam berkata. Maka ini menyebabkan kita menjadi lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selamat daripada akidah yang mengatakan bahwasanya tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah sepenggal dari apa yang ditulis oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dan akan kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya kita tutup dengan doa, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.